Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari Ahad tanggal 19 September 2021, kita masih bisa diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan Islam untuk bersilaturahim begitu ya pada malam hari ini, walaupun secara virtual begitu ya. Dan ini sebetulnya sudah digagas beberapa minggu ke belakang, hanya memang kelihatannya waktunya baru kita bisa laksanakan pada hari Ahad ini begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini silaturahim ini kemudian nanti bisa kita rutinkan kembali begitu ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan 2 materi begitu ya. Yang pertama nanti dari Mbak Dr. Ari, Ibu Dr. Ari terkait dengan vaksinasi COVID-19. Kemudian nanti dari Kang Aris itu terkait produksi ya, perkembangan terakhir ya mengenai produksi vaksin begitu ya, dan juga terkait dengan mRNA ya. Jadi nanti lebih lengkapnya kami mohon izin nanti dari Mbak Ari, kami akan beri kesempatan 30 menit ya, kemudian nanti dari Kang Aris juga 30 menit. Nah setelah itu nanti kita tanya jawab sekaligus mungkin kalau ada yang mau sharing di luar materi yang sudah dipaparkan oleh para kedua narasumber. Mungkin untuk mengefektifkan waktu kami persilahkan mungkin kepada narasumber pertama dari Mbak Ai untuk menyampaikan materinya. Ini PowerPoint-nya sudah saya jadi nanti mari kita simak pemaparan materi dari Mbak Dr. Ari. Kami persilahkan. Ya, hatur nuhun Kang atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini sebenarnya sih mungkin flashback aja dari awal-awal seperti apa sih sebenarnya coronavirus itu gitu ya, si COVID itu, terus perkembangan gimana, apa sih kebutuhan, kenapa kita harus ikut, disarankan lebih baik ikut vaksinasi COVID ini gitu ya. Punten Kang, langsung ke 3 aja. Ya, langsung. Nah, pada 11 Maret 2020 kan WHO mengumumkan adanya pandemi COVID-19 karena lebih dari 120.000 kasus COVID di dunia ini dan angka kematiannya cukup tinggi, yaitu lebih dari 4.300 kematian. Ya hingga saat ini juga kan angka kematian juga sangat banyak dan meningkat sampai seperti di Indonesia sampai Juli Agustus kemarin itu puncak-puncaknya yang diindikasikan karena varian Delta. Tapi alhamdulillah setelah kemarin PPKM berlalu, ternyata saat ini sudah sangat berkurang angka kejadian COVID di Indonesia. Seperti yang Ai lihat gitu di rumah sakit Jakarta, rawat inap akibat pasien COVID sudah sangat menurun, terutama seperti di Rumah Sakit Melia ini
di tempat Ai kerja itu dari awalnya awal bulan Juli Agustus sampai Agustus itu sekitar 45 kasus setiap harinya yang dirawat. Saat ini udah tinggal 1 atau kadang udah mau pulang itu juga. Jadi udah 0 kasus yang dirawat karena COVID. Ya, selanjutnya Kang. Ya, untuk saat ini sampai tanggal 12 September kemarin itu di dunia memang masih tinggi angka positif COVID-nya. Tapi udah mulai dianggap sebagai endemi, udah menurun, tidak menjadi pandemi lagi. Ya, Kang. Nah, ini awal sejarahnya itu bahwa sebenarnya coronavirus kan memang udah dari tahun 1931 ada varian coronavirus gitu, tapi karena memang virus itu sifatnya bermutasi hingga saat ini 2019 jadi SARS-CoV-2. Jadi SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome, itu adalah gangguan pernafasan akut yang disebabkan oleh corona gitu. Nah, yang saat ini terjadi memang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini gitu ya. Selanjutnya Kang. Virus corona itu memang membutuhkan inang untuk bermultiplikasi di dalam tubuh. Bila tubuh seseorang imunitasnya tidak baik, akan terjadi multiplikasi dan paparan virusnya menyebabkan angka kesakitan yang cukup tinggi dan bila daya tahan tubuhnya tidak baik terjadi penyakitnya itu parah ya. Selanjutnya Kang. Ya seperti kita ketahui kan lewat droplet, terus juga memang point the entry-nya bisa lewat mata, lewat mulut ataupun lewat hidung. Lewat urin atau feses juga yang terkontaminasi bisa menyebabkan infeksi. Ya, selanjutnya. Yang kebanyakan kemarin sebelum terjadinya bulan Juni Juli itu ya banyak juga yang kasus OTG ya tanpa simptom tapi ternyata positif. Nah, kalau misalnya yang ada gejala itu biasanya terjangkit pada mulai hari kedua sampai hari ke-14 baru timbul gejala. Ya, selanjutnya Kang. Ini penyakit yang terjangkit COVID itu bisa tidak hanya di paru-paru, ada juga di kulit seperti yang Dewi Persik itu kan ya sempat diceritakan gitu sampai kulitnya merah-merah gitu kan. Nah, terus juga memang ada kelainan neurologis, jadi ada yang hanya sakit kepala aja gejalanya atau enggak kayak keliengan gitu. Terus untuk tromboemboli itu tiba-tiba sesak atau enggak mirip-mirip kayak gangguan stroke. Makanya kenapa kalau pasien-pasien yang awal-awal stroke pada pandemi ini setelah waktu itu dicurigai juga kemungkinan penyebabnya COVID ini gitu. Karena ya memang bisa menyerang pembuluh darah dan darahnya juga mengental, makanya tetap dicurigai itu penyebabnya kemungkinan gara-gara COVID juga
kemudian juga memang ada yang gangguan jantung, terus ada gangguan pencernaan, makanya ada yang diare gitu. Nggak ada batuk, nggak ada pilek, tapi keluhannya diare, itu juga bisa disebabkan oleh COVID. Ada juga yang gangguan ginjal, tiba-tiba nggak bisa kencing atau nggak pipis berdarah gitu. Nah, memang COVID ini gejalanya tiap orang beda-beda gitu, walaupun misalnya CT-nya mungkin sama, tapi nilai CT dari PCR itu sama, tapi gejala yang timbul juga nggak sama gitu, karena ya itu adanya daya tahan tubuh seseorang, terus ada penyakit bawaan. Nah, itu juga berapa banyak virus yang dia yang terpapar gitu, itu sangat mempengaruhi manifestasi penyakit pada seseorang. Ya, selanjutnya, Kang. Nah, ini untuk perjalanan penyakitnya, bahwa dari awal terpapar, kemudian biasanya hari kedua itu baru positif dari hasil PCR-nya dengan perjalanan penyakit selama 2 minggu. Ya, ada yang diare, ada yang batuk, ada yang demam, ada yang demamnya bisa sampai 14 hari, ada ya pokoknya memang bermacam-macam gejala yang timbul pada orang yang terpapar COVID. Iya, selanjutnya. Nah, ini penunjangnya memang yang diandalkan saat ini ya untuk itu swab PCR ya, karena nilai sensitivitasnya memang tinggi, walaupun ada beberapa varian yang tidak bisa terdeteksi. Jadi kadang ada juga pasien yang gejalanya udah khas COVID, tapi begitu di PCR negatif gitu, karena ya itu kan variannya itu banyak ya, apalagi sekarang udah Delta, ada Kappa, ada Lambda, ada Mu. Nah, itu varian virus yang banyak karena terus-terus bermutasi, jadi sensitivitasnya juga dari swab PCR ini belum bisa mendeteksi semua. Jadi nanti biasanya kalau pada pasien yang bukan pasien sih, maksudnya ada orang yang habis pergi datang ke Indonesia dari luar negeri, terus kemudian kan di karantina, di PCR ternyata dia positif. Nah, untuk menentukan dia kemungkinan jenisnya itu apa, biasanya diperiksa genomnya. Jadi apakah itu Mu, apa, Delta, Gamma gitu ya, supaya nanti bisa diputus penyebarannya, nggak sampai menyebar lagi di Indonesia. Makanya kenapa orang yang dari luar negeri itu harus dikarantina selama 8 hari sekarang itu, untuk mendeteksi takutnya membawa virus varian baru yang akan menyebar lagi di Indonesia. Ya. Nah, ini untuk pemeriksaan CT. Sebenarnya yang waktu yang tepat itu untuk PCR 5-7 hari setelah terpapar atau segera setelah timbul gejala. Jadi kemarin itu kan Ica sekeluarga ya yang terakhir kena, katanya kan AA baru ketemu sama guru lesnya, tiba-tiba langsung demam, ternyata gurunya terkonfirmasi positif, ya kemungkinan memang ini jenis Delta, karena varian virus Delta itu sangat sangat cepat menyebarnya, bahkan walaupun orang itu mungkin sebenarnya dia pakai masker, tapi mungkin maskernya nggak bagus gitu ya, bisa tetap tembus walaupun cuma hanya berpapasan aja gitu,
nggak ketemu dan ngobrol langsung untuk beberapa menit, hanya berpapasan aja itu bisa menyebar. Jadi makanya kenapa yang Delta itu kemarin benar-benar melonjak tinggi angka kejadiannya gitu. Nah, nilai CT ini mungkin pada pas swab PCR itu ada yang sama CT-nya. Misalnya CT-nya 31 gitu ya, pada si A 31, yang satunya lagi 31, tapi kondisinya mungkin bisa aja berbeda. Pada si A, CT 31 itu pada saat memang dia baru mulai terpapar, jadi nilai CT-nya masih tinggi. Tapi untuk si B, nilai CT-nya tinggi, mungkin sebenarnya dia udah dalam masa fase penyembuhan gitu. Jadi makanya kenapa nilai CT itu juga nggak selalu jadi patokan, tapi setidaknya bisa kelihatan kira-kira viral load-nya banyak atau enggak pada orang itu, gitu. Ya, selanjutnya. Ya. Ya, punten Kang, selanjutnya. Nah, ini kan untuk pasien yang sudah positif COVID, keperluan oksigennya ya memang enggak semua pasien COVID itu sesak ya, bermacam-macam, cuman ini nanti macam-macam kanul untuk oksigennya itu beda-beda gitu aja sih, cuma mau ngasih tahu itu. Ya, selanjutnya. Ya, ini kalau misalnya mudah-mudahan nggak ada lagi yang sakit kena COVID lagi ya. Cuman memang prone position ini sangat membantu untuk meningkatkan nilai saturasi oksigen juga biasanya jadi lebih nyaman bila prone position ini dilakukan. Nah, biasanya sih sama penyakit dalam itu disarankan 8 jam sehari melakukan prone position ini supaya sirkulasi udara ke paru itu jadi lebih baik. Ya, gitu, Kang. Nah, ini nutrisi yang penting untuk COVID itu macam-macamnya. Ada vitamin C, vitamin E, ada zinc, ada magnesium, vitamin D, glutathione, sama vitamin K. Makanya kenapa orang yang sakit COVID biasanya dikasih macam-macam vitamin karena mungkin asupan gizi dari makanan yang dikonsumsinya biasanya kurang. Apalagi kalau misalnya yang kehilangan penciuman sama nggak bisa merasa, itu kan makannya jadi nggak enak ya, biasanya jadi susah makan gitu. Makanya kenapa dikasih suplemen yang macam-macam gitu. Ya, selanjutnya. Nah, untuk saat ini pemberian antibiotik itu udah nggak jadi standar lagi, kecuali nanti ada gejala ikutan yang memang penyebabnya bakteri gitu. Kan waktu awal-awal itu standar COVID dikasih antivirus kan ya. Awalnya dikasih Avigan atau Favipiravir atau Oseltamivir, terus dikasih azitromisin antibiotiknya, terus vitamin segala macam gitu. Nah, ternyata setelah sekian bulan diteliti ternyata nggak perlu gitu antibiotik kalau misalnya memang dia nggak ada ke arah infeksi akibat bakteri gitu, malah nanti takutnya menyebabkan resisten. Jadi bila berikutnya kena infeksi lagi malah jadi nggak mempan gitu. Jadi sekarang itu yang gold standarnya Avigan atau Favipiravir, Oseltamivir juga udah nggak dipakai karena ternyata dia nggak bagus efeknya untuk
si virus COVID ini. Jadi gold standarnya memang Avigan atau Favipiravir, terus dikasih anti demam atau anti radang, paracetamol biasanya, dan vitamin-vitamin yang lain gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini imunitas itu kan daya tahan tubuh kita. Jadi memang ada 2 macam, imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif ini bila seseorang sudah terkena penyakit infeksi. Nah, seperti Ai, terus Ahmadnya Ica gitu kan ya, karena sudah terpapar, jadi daya tahan tubuhnya aktif melawan virus, infeksi yang diakibatkan virus. Sementara kalau pasif itu dikasih asupan dari luar. Ya, selanjutnya Kang. Nah, jadi biasanya dikasih vaksin. Vaksin itu merupakan produk biologis yang digunakan untuk mencegah penyakit yang bersih antigen yang sudah dilemahkan atau dimatikan untuk merangsangnya antibodi terhadap penyakit sehingga orang tersebut terhindar jadi penyakit. Nah, karena ini disebutnya, jadi kalau diberi vaksin itu merangsang supaya timbul imunitas secara pasif gitu. Ya, lanjut Kang. Nah, ya ada yang disuntik, ada yang diminum, ada yang disemprot. Kalau yang diminum biasanya ini kalau ditetes itu ya, kalau anak-anak tuh polio gitu. Kalau yang disuntik ya vaksin-vaksin meningitis, hepatitis, itu kebanyakan disuntik. Ya, selanjutnya. Ya, antigen ini memang yang dari vaksin dibuat sedemikian rupa sehingga sel limfosit menghasilkan antibodi pada seseorang gitu. Ya, selanjutnya. Nah, sebenarnya kenapa sih vaksinasi itu penting gitu kan? Memang untuk mencegah terjadinya penyakit, bisa mengurangi sakit yang harusnya berat yang menimbulkan kecacatan atau kematian, jadi bisa dicegah dengan pemberian vaksin, memutus juga rantai penularan vaksin gitu. Terus mengurangi angka kematian, terutama pada populasi yang rentan seperti lansia atau anak-anak. Meningkatkan kesehatan sehingga negara dan bangsa kuat. Jadi anggaran untuk pengobatan itu, anggaran negara bisa dialihkan untuk pembangunan yang lain kan gitu ya. Terus ya mengentaskan penyakit infeksi secara global. Ya, lanjut Kang. Nah, tujuannya memang untuk menghilangkan penyakit gitu. Seperti ya saat ini kan penyakit cacar itu bisa dikurangi gitu, polio juga udah bisa dihindari gitu. Nah, harapannya mudah-mudahan COVID juga bisa benar-benar minimal gitu. Mungkin kalau hilang 100% sih mungkin belum ya, masih perlu waktu karena memang ada mutasi juga gitu. Tapi ya diharapkan nanti bisa benar-benar minimal angka kejadian infeksi COVID ini. Ya, selanjutnya Kang. Nah, ini kan kenapa sih pemerintah gembar-gembor meminta supaya masyarakatnya melakukan vaksin, ya ini untuk melindungi masyarakat. Bila masyarakatnya belum diimunisasi, penyakit menular menyebar dan terus-terusan gitu, nanti PPKM lagi gitu kan. Terus kalau anak-anaknya juga sedikit juga takutnya nanti anak-anak juga kena. Tapi untuk saat ini memang masih diteliti vaksin jenis mana yang bisa dipakai untuk anak-anak. Sementara kan saat ini bisa divaksin itu usia 12 tahun dengan memakai juga jenisnya masih yang Sinovac atau virus yang dimatikan.
untuk mRNA di sini belum dikasih ya, karena masih dari perhimpunan anak juga dokter spesialis anak itu masih mengadakan penelitian vaksin mana yang cocok diberikan pada anak-anak gitu. Nah, apabila anak-anak bisa divaksinasi, orang dewasa juga sudah banyak yang divaksinasi, diharapkan terciptanya yang herd immunity ini gitu. Ya, selanjutnya Kang. Ya, pada umumnya memang kekebalan komunitas ini yang diimunisasinya lebih dari 70% gitu. Ya, Indonesia saat ini memang masih belum mencapai itu ya, karena memang banyak jumlah penduduknya banyak gitu, dosis vaksinnya juga memang masih diusahakan bisa memenuhi sampai 70% juga ya. Memang kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi ini juga masih belum terlalu baik ya. Ya, selanjutnya. Nah, ya memang dari vaksin-vaksin ini pengembangannya itu memang sangat rumit gitu, apalagi ini kan penyakit pandemi ini juga dibilang baru ya, jadi memang ya masih dicari apa yang aman dan mana yang efektif dalam mencegah penyakit. Ya, selanjutnya. Nah, pembuatan vaksin ini kan sebenarnya memang lama. Penelitiannya juga bisa 10 sampai 15 tahun gitu. Ada fase-fasenya, preklinis, ada klinis 1, klinis 2 kayak vaksin Nusantara. Nah, ini juga memang masih dalam penelitian, makanya kenapa belum di masyarakat belum disebarkan gitu ya. Sekarang masih setahu AI masih baru di RSPAD, karena kan memang itu yang mengadakan penelitiannya dokter terawan ya. Jadi biasanya didahulukan di anggota TNI dulu untuk melihat angka keberhasilannya gitu. Nah, karena keadaan pandemi ini makanya kenapa dipercepat penelitiannya juga, produksinya. Nanti Kang Aris yang lebih tahu tentang kondisi perkembangan vaksin terkini sekarang ini ya. Ya, selanjutnya. Memang kemarin kan waktu di awal sebelum ada Moderna, Pfizer, Sinovac itu kan memang perusahaan banyak yang berlomba melakukan penelitian untuk menciptakan vaksin ini gitu kan ya. Saat ini ya di Indonesia udah vaksin fase ketiga gitu. Tapi ya setelah dilihat perkembangannya ternyata efektivitasnya sudah menurun sekitar 6 bulan, makanya sepertinya memang perlu di booster gitu. Ya, selanjutnya. Ya, proses vaksin ini ya itu tadi memang sulit menemukan yang sesuai gitu ya. Memang perlu penelitian yang cukup lama. Jadi sebenarnya saat ini dinilai mungkin sekitar 1 tahun, ternyata lebih banyak keuntungannya, makanya dianjurkan mengikuti vaksin ya Sinovac, Moderna, Pfizer gitu. Itu ya sudah bisa lebih banyak manfaatnya dibanding mudaratnya gitu. Ya. Selanjutnya, ya ini jenis-jenis vaksin itu ada yang RNA, ada yang DNA, ada yang inaktivasi. Nah, nanti Kang Aris yang menjelaskan lebih banyak tentang jenis-jenis vaksinnya. Ya. Ya, saat ini kan di Indonesia ada 7 jenis vaksin ya, yang merah putih, terus Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Novavax, Pfizer. Ya, ini masih ya yang saat ini memang
dipakai, disebarkan di masyarakat, insya Allah lebih banyak keuntungannya dibanding kerugiannya gitu ya. Tentang vaksin ini ya itu nanti Kang Aris yang lebih update informasinya tentang perkembangan dan produksinya ya. Nah, kenapa sih kalau vaksin itu 2 kali dosis gitu ya? Ya hampir semua sih vaksin itu harus ada boosternya gitu. Jadi untuk pertama kali itu memang vaksin hanya diberikan untuk supaya dikenal aja dulu sama tubuhnya gitu. Nah kemudian pada dosis kedua baru menguatkan respon imun yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi dari dosis pertama, oh ini nih udah kenal nih sama si virus COVID-nya gitu. Tapi supaya lebih kuat antibodinya, jadi diberi yang kedua badannya udah lebih produksi antibodi yang lebih banyak gitu. Jadi sistem imunnya lebih kenal dan mencari cara supaya ketika terpapar virusnya bisa dieliminasi sama tubuh kita. Nah, antibodi ini macam-macam optimalnya biasanya memang 2 minggu sampai 28 hari setelah suntikan kedua baru terbentuk. Makanya kenapa sebaiknya setelah dosis pertama itu memang harus ya lebih baik menjaga isoman sih sebenarnya, lebih ke isoman, maksudnya jangan terlalu capek, jangan banyak keluar gitu, keluar rumah karena itu sebenarnya ya memang baru diinfeksi sama si virus gitu. Makanya kenapa setelah vaksin ke-1 banyak yang begitu diperiksa malah jadi positif gitu karena daya tahan tubuhnya turun, mungkin karena kecapean, terus memang udah abai dengan prokes gitu. Makanya kenapa malah jadi positif beneran gitu. Ya memang seharusnya setelah vaksin pertama itu lebih banyak istirahat. Nah, seperti Sinovac kan kecenderungan gejala yang timbul itu ngantuk dan lapar biasanya gitu ya. Ya pokoknya disuruh istirahat dan disuruh makan yang benar gitu. Nah, kalau untuk vaksin lain ada macam-macam sih, cuman biasanya lebih gejala demamnya lebih tinggi kayak AstraZeneca itu dari pasien-pasien yang sudah mendapat vaksin AstraZeneca itu lebih ke demam gitu. Tapi sebenarnya itu disebutnya KIPI ya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi biasanya demam terus demam terus nyeri di tempat suntikan gitu ya. Terus tangannya ada yang bengkak gitu. Sebenarnya itu bagus sih gitu sebenarnya ya. Boleh di slide selanjutnya, Kang. Jadi ada KIPI ini kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ada reaksi lokal, nyeri atau bengkak di tempat suntikan, bisa kemerahan, kadang bisa juga ada nanah gitu. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya turun, terus sanitasi kebersihan di daerah tempat suntikan juga tidak terjaga. Terus ada juga memang bisa pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi teman-teman AI yang udah booster waktu ke-1 ke-2 suntik Sinovac itu nggak ada gejala ya, paling ngantuk sama lapar gitu ya, kebanyakan seperti itu. Nah setelah sekarang kan nakes udah dikasih booster dosis ketiga, dikasihnya itu Moderna. Nah itu kebanyakan tuh tangannya memang bengkak gitu, terus kemerahan, ada yang sampai nggak bisa diangkat, terus ya demam biasanya 1-2 hari, tapi sebenarnya itu bagus karena berarti tubuh lagi merespon
membentuk antibodi yang baru gitu. Malah ada teman itu yang bela-belain ya udah nggak apa-apa demam gitu karena katanya dengan demam itu antibodinya malah lebih baik gitu kan terbentuknya. Jadi ya paling minum air putih yang banyak terus sama istirahat aja gitu. Nah, KIPI ini memang sampai hari kedua. Tapi kalau misalnya ternyata setelah hari ketiga dan seterusnya masih ada gejala, itu sebaiknya memang di PCR karena mungkin takutnya malah sebenarnya dia udah terpapar sama si COVID-nya, begitu vaksin ditambah lagi jadi terus ya memang positif, kemungkinan sih seperti itu gitu. Jadi kalau sudah vaksin ada gejala demam sampai 2 hari itu sebenarnya baik sebagai tanda bahwa tubuh kita sedang menciptakan antibodi. Tapi kalau misalnya sudah 3 hari dan selanjutnya, nah itu harus diwaspadai. Takutnya memang ternyata positif gitu. Biasanya kalau yang seperti itu setelah terpapar sebelumnya, sebelum divaksin sebenarnya udah positif gitu. Jadi ya memang jangan takut ada efek samping demam dan sakit gitu ya. Sekarang kan kayak misalnya kita kalau mau umroh kan juga divaksin, itu kan wajib ya vaksin meningitis gitu kan. Nah biasanya ada orang yang sampai batuk, pilek, sampai demam gitu. Ada yang biasa-biasa aja, yaitu memang tergantung dari daya tahan tubuh seseorang juga pada saat divaksin. Terus setelah divaksinnya istirahatnya cukup, makannya cukup baik gitu ya, bergizi. Ya biasanya gejala yang timbul tidak terlalu parah gitu kan. Ya sebenarnya vaksinasi COVID juga sama gitu. Cuman ya terlalu banyak berita berita ya dari memang ada juga golongan anti vaksin gitu kan ya di Indonesia yang bilang vaksin itu haram lah, nggak boleh lah gitu. Ya, tapi sebenarnya vaksin ini sebagai salah satu ikhtiar kita walaupun nggak ada jaminan juga 100% setelah vaksin itu kita nggak kena gitu. Kalaupun misalnya kena kan seperti yang tadi dibilang sebelumnya bahwa vaksin itu bisa mencegah kecacatan dan angka kematian. Jadi walaupun terpapar virus, diharapkan tidak jatuh ke infeksi yang berat gitu. Ya memang untuk terhindar dari hoax ini ya kita harus tabayun dan mencari review literatur yang ada gitu. Iya itu sih. Kemudian ya ini kalau di di kedokteran, di penelitian-penelitian itu kan memang ada tahapan-tahapannya ya untuk tentang penelitian-penelitian vaksin ini gitu. Ya pasti sebelum di launching pasti kan penelitiannya ya fase 1, 2, 3 gitu ya. Nah, terus setelah seperti sekarang setelah dipakai gitu kan dari beberapa negara itu juga ada penelitian-penelitiannya dan penelitian ini dibandingkan lagi antara satu penelitian di negara ini dengan negara yang lain gitu. Yang mana sih efektivitas vaksin yang sudah beredar itu seperti apa gitu kan. Ya, harus banyak-banyak mencari informasi sih untuk untuk kebenaran dari isu-isu yang beredar yang banyak yang bikin takut sih jadinya akhirnya gitu ya. Iya, Kang. Selanjutnya, ya ini juga pegangan dari dokter gitu ya. Dilihat dari kasus-kasusnya yang memang udah ada protapnya untuk mengatasi gejala yang ada, terus penyakit terapi yang sebaiknya dilakukan gitu ya. Ya, itu Kang. Selanjutnya. Ya, ini tentang bias
apa namanya ya, tentang analisis dari suatu vaksin, penelitiannya seperti apa, nanti ada yang bias bisa dipakai atau enggak gitu. Tapi ini sih ya sebelum publikasi biasanya ada prosedur khusus gitu. Dilewat aja Kang, punten. Ya ini ya yang bias itu ya berita-berita yang banyak, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, tapi biasanya yang merugikan sih ya. Jadi ya banyak yang takut untuk vaksin gitu kan, vaksin ini begini, vaksin itu begitu. Tapi ya memang ternyata kalau di lapangan sih secara medis ternyata enggak gitu ya, cuman membentuk opini yang banyak yang membentuk opini yang salah gitu tentang vaksin yang mana-mananya. Ya. Nah, ini kemarin kan sempat yang heboh ya, susu beruang bisa sebagai obat COVID gitu. Ya sebenarnya sih ini dari nutrition fact-nya ya memang ada mengandung zat gizi. Maksudnya memang dia bisa mendukung, menyupport daya tahan tubuh gitu kan supaya lebih baik gitu. Tapi sebenarnya ya sama dengan suplemen yang lain, dia sebagai penunjang, sebagai support imunitas tubuh, tetapi bukan obat COVID gitu. Cuma ya karena panik ya, namanya juga jadi panik buying gitu kan, wah ada berita ini ternyata ini bisa buat COVID, jadi beli terus coba gitu ya. Ya sebenarnya ya segala macam, karena memang pandemi ini baru, jadi semua coba, semua panik gitu. Tapi ya memang intinya yang penting daya tahan tubuhnya bisa baik gitu. Manajemen stres juga sangat penting gitu, untuk menghadapi pandemi ini. Seperti yang Ai rasain kemarin gitu ya pas lagi sakit, sebenarnya kan CT Ai itu 31 ya, mungkin memang Ai periksa itu baru di awal penyakit gitu. Begitu ada misalnya aduh cemas, aduh ini gimana ya nanti itu timbul gejala baru gitu. Jadi memang manajemen manajemen stres itu penting banget dalam menjaga imunitas tubuh gitu. Nah ini kan ada juga sempat ya dibilang wah katanya ini vaksinasi COVID itu dipasang chip supaya bisa memantau masyarakat gitu kan. Ya sebenarnya sih enggak ya. Kalau sampai ada chipnya itu mah hoax aja, cuman ya karena bikin jadi panik ya orang-orang ya, jadi khawatir gitu kan, nggak mau divaksin gitu. Padahal ya sampai saat ini kalau misalnya pakai Peduli Lindungi kan gitu, kalau di Jakarta sih udah ketat ya, kayak masuk ke supermarket aja itu kan harus scan barcode. Itu pernah sampai saat ini sertifikat vaksin itu belum ada. Yang kedua baru seminggu lah sertifikat vaksin yang pertama karena error di Vaskesnya gitu. Sebelum itu Ai coba masuk ke mall gitu kan, terus scan barcode, terus maaf Anda sebaiknya tinggal di rumah aja gitu karena belum ada sertifikat vaksin. Nah sebenarnya yang bisa memantau masyarakat itu dengan aplikasi Peduli Lindungi, jadi bisa ketahuan kan kayak misalnya di supermarket itu ada berapa orang gitu, terus yang sertifikatnya yang sudah vaksinnya berapa orang gitu. Setelah seminggu minggu kemarin ada berita itu kan ya, ternyata memang bisa dipantau sekian ribu orang yang baru vaksin ke mall gitu kan. Ya gitulah. Jadi sebenarnya ya kalau vaksinnya ada chip sih kayaknya enggak ya, gitu. Hoax itu mah.
Nah, kalau yang ini tentang ivermectin, itu tentang pengobatan juga kan yang sebenarnya dia obat cacing gitu kan, tapi katanya bisa untuk bantu pemulihan COVID. Terus kemarin sempat ada klarifikasi dari BPOM bahwa ya perlu dosis yang sangat banyak untuk mengobati COVID ini gitu. Jadi makanya karena sampai saat ini masih penelitian juga, jadi pemakaian ivermectin ini belum masuk ke dalam SOP dokter penyakit dalam di Indonesia gitu. Walaupun di Singapura sih udah masuk ke dalam paket obat COVID gitu. Tapi ya karena masih penelitian berlangsung di Indonesia, penyakit dalam sih masih belum menyetujui ini gitu. Ya sih kira-kira itu Kang, ini mah terakhir ya sharing juga pengalaman bahwa sekarang memang ya kalau di Jakarta mah masuk ke tempat umum itu penting banget punya peduli lindungi supaya bisa masuk gitu ya. Kalau di Bandung mah nggak tahu, kedah update berita lagi nih sama orang Bandung. Ya gitu, punten pisan, masih banyak kekurangan dalam penyampaian saat ini, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Ya, mohon Kang, mangga sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Mbak Ai atas materinya. Kelihatannya tadi sudah ini ya sangat padat gitu ya materinya, dan selanjutnya akan disambung dengan materi kedua dari Kang Aris. Tapi sebelum masuk ke Kang Aris, ini takutnya lupa ya karena materinya cukup banyak. Tadi di chatroom sudah ada Waukai nih yang akan bertanya katanya. Mungkin kita buka dulu sesi pertanyaan sebelum masuk ke Kang Aris ya, materi yang juga tidak kalah menariknya. Mangga mungkin Waukai mau menyampaikan. Silakan Teh. Mangga. Mangga Waukai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, punten Waukai ini mau bertanya mengenai pribadi Waukai sendiri. Dokter, ini ceritanya. Ya. Waukai itu kemarin ke gelombang ke-6 ya di desa ya. Di COVID ini ya. Jadi itu sebanyak 400 orang. Itu kebagian nomor 178. Tentang vaksin. Tentang vaksin. Oh iya. Diperiksa pakai masker, diperiksa dari A sampai Z. Cuman pada saat terakhir kan pakai masker. Iya. Kitanya punya penyakit apa. Sampai saat ini perasaan secara pribadi sehat. Cuman itu sudah flu ya di hidung. Alergi. Iya. Kan jujur. Dokter, ini ada ingus. Nah, dia tuh kaget bilangnya gini, aduh Bapak, kan maksa. Dia bilang, nggak bisa Pak. Bapak Haji harus sembuh dulu gitu. Akhirnya si nomor urut itu ditandatangan jadi waktu di situ Desember gitu. Jadi awalnya masa ya kalau detak jantung dan sebagainya itu udah bagus. Cuman waktu jujur kan nih pakai masker gitu. Ini ada ingus gitu. Nah, jadi kemarin ada lagi, jadi karena Desember ya nggak ke sana. Nah, itu satu. Yang kedua, jadi di lingkungan masyarakat di RT maupun RW itu tinggal sendiri dengan tim gitu. Jadi waktu yang barangkali mungkin ada anggapan bahwa itu agak bandel gitu ya. Tapi ya karena sekarang udah ada kartu dan memang dia juga tidak mengizinkan harusnya. Bagaimana menurut tambahan nih dokter? Itu Rupina kan? Ya, Neng sehat Neng ya. Ya. Baik, kata nuhun Waukai. Mangga Mbak Ari bisa langsung direspon. Iya. Jadi gini,
memang pada saat vaksin itu kita harus benar-benar dalam keadaan fit. Nggak boleh ada batuk sedikit pun, gatal tenggorokan aja sebaiknya jangan. Terus pilek juga jangan gitu, karena nanti takutnya SARU penyebabnya itu memang udah awalnya sakit, ada batuk pilek atau disebabkan oleh si vaksinnya. Makanya kenapa yang ada gejala batuk pilek walaupun sedikit aja itu nggak boleh vaksin gitu. Nah, karena sebenarnya ini pileknya, ingusnya itu karena alergi, jadi Ai sarankan minum obat alergi dulu sebelumnya. Jadi 3 hari sebelumnya udah minum sampai nanti divaksin gitu. Jadi kan kalau misalnya memang dia ingusnya karena alergi, kan minum obat alergi, ingusnya kan hilang gitu ya. Nah, berarti alergi di badan UA sudah teratasi, tidak memproduksi ingus lagi. Nah, pada saat itu baru boleh divaksin gitu. Karena berarti ketahuan, oh ya ini ingusnya tuh memang karena alergi, bukan karena lagi infeksi gitu. Jadi saran Jadi Ai sih gitu untuk sampai Desember ya. Nih ya, dokter, tunggu Desember ya. baru daftar lagi ya. Kalau dipanggil ya. Kan di sisinya Ya, Desember. kalau misalnya memang dijadwalkannya, tapi sebenarnya sih kelamaan sih ya, Wak. Biasanya sih harusnya 2 minggu lagi, cuman mungkin mungkin kalau misalnya dijadwalkannya Desember itu ini mengikuti jatah puskesmasnya, Wak. Jadi kan tiap puskesmas itu kan ada jatah 400 orang misalnya gitu ya. Betul. Dan si satu tabung itu untuk berapa orang gitu, biasanya rata-rata untuk 7 orang tuh satu botol vaksin itu. Jadi ya mungkin menurut perhitungannya yang ada nanti baru ada lagi ya pas Desember itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya mah uang ngikutin jadwal dari puskesmasnya, karena memang udah ada jatah masing-masing gitu, berapa jenis vaksinnya apa, terus jumlah orang yang bisa divaksinnya berapa gitu. Nggak apa-apa sih, cuman yang penting nanti saran Ai sih kalau misalnya memang masih sering keluar ingus pagi-pagi gitu ya karena alergi, sebaiknya 3 hari sebelum vaksin tuh udah minum obat alergi supaya pas lagi divaksin udah fit gitu, Wak. Udah. Gitu. Udah, terima kasih. Yang dokter Iya. ya. Iya, Nah, ini buktinya ini buktinya nih. Tuh. Desember 2021 ya, Neng ya. Ya, jadi karena Iya, nggak apa-apa, Wak. Jadi karena memang jadwal dari puskesmasnya, iya. Tapi yang penting prokes ya, Wak ya, karena belum vaksin jadi harus ekstra maskernya, jaga jaraknya, gitu ya, Wak. Yo, mangga Vitaminnya Neng. juga, Wak. Ya. Iya, mangga. Yo, mangga. Baik, hatur nuhun Wa Ukay. Mungkin kepada para UA juga para kakak sepupu ya supaya tidak terlalu malam, kita lanjut dulu ke materi dari Kang Aris ya. Baru nanti pertanyaannya setelah materi dari Kang Aris. Mangga Kang Aris, tafadhol, silakan Kang. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadapnya ini jangan. Ya, sebentar ya. Bentar Kang bisa. Siap, sudah tampil Kang. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya kepada
kepada sesepuh dan juga saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah ya, materi yang disampaikan oleh Dr. Ari sangat bermanfaat sekali. Semoga berguna untuk menambah ilmu. Malam ini insya Allah Akang Aris mau sharing tentang di Indonesia bagaimana perkembangan dari vaksin. Apakah di Indonesia itu mampu atau enggak, dan siapa saja pemainnya. Jadi agendanya adalah perusahaan apa saja yang sedang mendevelop untuk vaksin untuk COVID-19. Kemudian yang kedua, kenapa sih kayaknya negara-negara maju atau negara-negara di Cina, di Eropa atau di Amerika yang bisa develop COVID-19 vaksin ini gitu. Apa saja kira-kira hurdle atau kesulitan yang dihadapi ketika kita melakukan riset tentang vaksin ini. Kemudian sekarang di dunia industri farmasi sekarang sedang lagi hot topiknya adalah mRNA. mRNA ini merupakan teknologi yang cukup baru yang bisa diimplementasikan. Walaupun mRNA ini sebenarnya sudah sangat lama ditemukan, tapi baru ada breakthrough atau semacam terobosan yang memungkinkan penggunaan mRNA ini untuk beberapa bidang di kemudian hari, khususnya untuk kesehatan. Oke. Ya. Ya, ini berita yang sangat baru sekali. Ini 1-3 hari yang lalu. Jadi di sini Bio Farma sedang menggandeng Dynavax dari perusahaan Amerika untuk mendevelop atau mengembangkan vaksin COVID-19. Kemudian di sini juga ada bahwa kita ingin Menkes memujuk WHO supaya Indonesia mempunyai kapabilitas untuk memproduksi vaksin COVID secara untuk kepentingan dunia. Kemudian ada perusahaan juga yang berusaha untuk memproduksi vaksin mRNA seperti teknologi Pfizer. Kemudian di sini juga ada vaksin merah putih dari Universitas Airlangga sama PT Biotis. Jadi di sini untuk saat ini ada 3 perusahaan, yaitu PT Bio Farma yang merupakan BUMN, kemudian dari swastanya adalah PT Etana Bioteknologis dan PT Biotis. Jadi untuk PT Bio Farma ini sekarang mereka yang memegang sepenuhnya karena daulat semua vaksin-vaksin yang diimpor akan melalui PT Bio Farma, seperti yang Sinovac, ada Sinopharm, kemudian Moderna, Pfizer dan lain-lainnya, semuanya melalui PT Bio Farma dan kemudian akan didistribusikan. Selain itu, kita juga mempunyai konsorsium vaksin merah putih, yaitu konsorsium ini tujuannya adalah untuk dapat mengembangkan vaksin khususnya COVID-19 secara lokal.
Jadi kita benar-benar mendevelop sendiri di Indonesia dari dari awal sampai bisa diproduksi secara massal. Untuk saat ini PT Bio Farma sedang melakukan trial dari hasil dari Eijkman Institute molekuler yang ada di Jakarta. Kemudian selain itu yang merah putih juga adalah dari Universitas Airlangga ya, yang dirintis dengan PT Biotis. Kemudian untuk PT Etana mereka bertujuan untuk memproduksi vaksin mRNA. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ari jenis-jenis vaksin apa aja yang ada untuk COVID-19. Jadi untuk saat ini memang 3 perusahaan ini adalah yang berniat untuk memproduksi vaksin-vaksin COVID-19 di Indonesia. Sedangkan untuk vaksin Nusantara, kebetulan Kang Aris juga tiga perusahaan ini adalah customer dari Kang Aris sekarang, dan juga kebetulan untuk yang vaksin Nusantara itu adalah teknologi dari Amerika. Awal tahun lalu ketemu, alhamdulillah berkesempatan untuk ketemu dengan salah satu direksi dari dari perusahaan iVita dari Amerika. Kebetulan mereka melakukan perjalanan ke Indonesia untuk memastikan kelancaran dari vaksin Nusantara. Namun untuk saat ini vaksin Nusantara memang itu adalah teknologi yang sangat baru sekali, sehingga dibutuhkan penelitian yang sangat panjang lagi dibanding dari teknologi vaksin yang ada saat ini. Terus kenapa sih negara lain bisa lebih cepat? Kenapa Indonesia nggak bisa kayak gitu? Sebenarnya PT Bio Farma memang sudah ratusan tahun berdiri di Indonesia. Namun memang dari segi teknologinya kita lebih fokus untuk memproduksi. Dari segi R&D-nya masih kurang untuk memiliki kapabilitas untuk dapat memproduksi vaksin yang turnover-nya sangat cepat sekali. Oleh karena itu tadi Dr. Ari juga sharing bahwa membutuhkan 10-15 tahun. Namun itu adalah teknologi yang sudah cukup lama. Nah, untuk teknologi sekarang seperti mRNA atau adenovirus itu memungkinkan riset dari vaksin bisa dipotong cukup signifikan, bisa cuman 2-3 tahun, tapi memang itu akan tergantung sekali dengan badan seperti BPOM atau FDA untuk mereka approve. Kemudian kita juga kekurangan dari staf ahli. Staf ahli di Indonesia untuk saat ini memang lebih fokus ke produksi. Di Indonesia itu sangat terbatas sekali untuk staf-staf ahli untuk dapat memproduksi vaksin dari riset menuju ke manufacturing. Karena untuk teknologi bioteknologi ini sangat strict karena akan diinjek ke manusia. Untuk itu dibutuhkan pengalaman yang bertahun-tahun agar mereka bisa memenuhi namanya
GMP, Good Manufacturing Practice. Itu yang akan membedakan atau memastikan keselamatan bahwa setiap produksi vaksin atau obat-obatan itu akan tingkat kematian atau side effect-nya akan minimal sekali karena mereka sudah memastikan bahwa semua kondisi steril dan aman untuk diinjek ke manusia dari satu batch ke batch yang lainnya. Kemudian time to market. Indonesia untuk saat ini karena dari teknologi yang terbatas dan juga staf ahli yang terbatas, time to marketnya jadi sangat telat. Jadi kita mungkin saat ini di pasaran sudah banyak sekali produk-produk dari Cina dan bahkan juga ada dari India dan beberapa negara lain juga sudah berusaha untuk memenuhi market dari vaksin dari COVID-19 ini. Jadi ada kemungkinan bahwa di pasaran sudah banyak sehingga dan di sana sudah bisa memanage costing sehingga harga dari vaksin yang di luar negeri sudah bisa turun dibandingkan yang di Indonesia. Walaupun di Indonesia misalnya khusus untuk pasaran Indonesia pemerintah dapat melakukan subsidi, tapi mungkin untuk jangka panjangnya akan sangat berat untuk berkompetisi secara internasional. Kemudian hal yang penting adalah fondasi dari, maksud di sini adalah fondasi dari sains di Indonesia. Sains di Indonesia untuk saat ini bisa dibilang sangat jauh ketinggalan, terutama dibanding dengan Thailand, Vietnam, tentunya juga dibanding Singapura, kita sangat ketinggalan jauh. Di Indonesia ini kebanyakan peneliti sangat berfokus pada riset-riset dasar yang aplikasi untuk misalnya untuk kesehatan itu akan sangat sulit sekali untuk diaplikasikan. Mereka lebih tertarik mungkin yang untuk industri-industri misalnya untuk lingkungan dan lain-lainnya. Jadi untuk di Indonesia ini kita akan sangat butuh saintis-saintis yang mampu untuk dapat mempunyai pengalaman dan juga support dari pemerintah untuk melakukan riset-riset yang mempunyai impact yang sangat tinggi. Namun bukan berarti bahwa peneliti-peneliti di Indonesia itu tidak berkualitas. Buktinya beberapa peneliti-peneliti yang ada di UK, salah satunya ada yang Pak Indra, itu kebetulan customer juga di Bio Farma yang melakukan riset untuk vaksin AstraZeneca, dan juga ada beberapa orang Indonesia yang juga berkontribusi untuk vaksin AstraZeneca ini. Jadi kebanyakan peneliti-peneliti di Indonesia, walaupun dari segi kualitas sainsnya atau dari keenceran otaknya sangat bagus sekali, namun dari fondasi di Indonesia ini sayangnya untuk dapat melakukan riset dari hulu sampai hilir itu sangat terbatas sekali karena budget pemerintah yang saat ini memang kurang untuk dana untuk riset ini.
Jadi mengapa yaitu menjadi alasan kenapa kok negara Indonesia masih belum bisa memproduksi vaksin ini. Jadi memang kita membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan kita selama ini. Jadi semoga dengan ada kejadian COVID-19 ini, hikmahnya adalah negara lebih peduli untuk riset dan sains di Indonesia, dan juga semakin banyak adik-adik kita, anak-anak atau mungkin cucu-cucu yang tertarik untuk bergerak di bidang sains ini, karena sains ini merupakan fundamental di mana kita bisa hidup lebih baik daripada sebelumnya. Itu adalah challenges. Kemudian ini salah satu, ya mungkin ini adalah sharing, mRNA ini adalah selain untuk vaksin, sebenarnya mRNA ini di kemudian hari dapat digunakan untuk namanya gene terapi. Jadi ketika kita ada penyakit-penyakit tertentu kayak hemofilia yang untuk saat ini merupakan penyakit genetik yang tidak ada obatnya, dengan teknologi mRNA ini semoga di kemudian hari kita bisa menyembuhkan atau memperbaiki gen-gen yang rusak sehingga mengakibatkan penyakit. Jadi memang untuk saat ini mRNA adalah teknologi yang masih baru, dan masih membutuhkan waktu untuk membuktikan bahwa mRNA ini aman. Kemudian semoga kedepannya bisa accessible ke setiap penduduk di seluruh dunia, dan semoga kedepannya ya penyakit-penyakit genetik bisa disembuhkan dengan teknologi mRNA ini. Jadi itu aja sharingnya dari Kang Aris, Kang Adit. Baik. Atur nuhun Kang Aris, singkat padat tetapi juga sangat jelas begitu ya tadi materi yang disampaikan. Kita coba batasi pertemuan kita sampai jam 21.30 begitu ya. Jadi kita akan sambung dengan sesi tanya jawab. Mungkin kesempatan pertama ini dari para UA dulu nih, barangkali dari Wa Agus. Kemudian tadi ada Wanani, Wahadi, Aang hadir, terus Papa Hadiat sama Mamah Tik-Tik juga sudah hadir nih. Mangga barangkali dari para UA dulu, Om sama Tante kita persilahkan dulu. Silakan, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Wagus. Mangga Wagus. Kalau isu dendritik kok belum nggak muncul, dendritik Dokter Terawan. Oh, tentang virus itu Nusantara. Vaksin. Oh, mangga. Ya, vaksin Nusantara. Bukan, yang dendritik yang itu, yang Dokter Terawan. Yang mana, Pak? Dendritik. Iya, itu vaksin Nusantara. Oh, itu vaksin Nusantara. Oh, gitu. Betul. Jadi vaksin dendritik atau vaksin Nusantara itu merupakan teknologi dari perusahaan Amerika namanya iVita. Kebetulan itu juga lokasinya di itu Orange County, Pak. Jadi di Anaheim. Jadi dekat sekali sama waktu itu di Garden Grove sana. Iya, zaman dulu pas di US. Jadi ya waktu itu pas ketemu sama chief officer-nya, operator
Chief Operating Officer COO ya sharing bahwa waktu kecil tinggalnya di Garden Grove gitu. Jadi ya memang ini teknologi masih baru sekali dan dari segi konsep memang sangat menarik. Cuman banyak kekhawatiran dari para saintis, peneliti-peneliti bahwa kalau misalnya untuk vaksin yang biasa akan menghasilkan antibodi. Nah, tapi untuk ini mekanismenya agak berbeda gitu. Jadi sehingga tidak menghasilkan antibodi secara langsung gitu. Kalau vaksin-vaksin yang lain memproduksi vaksin antibodi secara langsung, jadi bisa ditakar. Nah, ada sharing dari teman kosan bahwa dia itu temennya mendapatkan vaksin Nusantara ini dan dia juga kena tetap bisa kena COVID gitu, walaupun dari segi keparahan tidak sampai parah gitu ya, karena ya ini memang masih membutuhkan riset tambahan kayak gitu. Dan biasanya untuk dendritik ini ya cukup mahal juga ya sebenarnya. Cuman memang sekarang ini masih di fase 2, belum dapat approval dari BPOM. Jadi sekarang masih di RSPAD seperti yang Dr. Ari sampaikan. Ya belum tahu ini apakah akan lanjut atau enggak. Tapi untuk saat ini ya ada vaksin seperti Johnson & Johnson yang sekali suntik dan Pfizer yang mempunyai efek KIPI-nya yang sangat minimal. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Mbak Ari mungkin mau ada tambahan soal vaksin Nusantara atau dendritik tadi? Bu Dokter, mangga barangkali ada tambahan. Ya, mohon Pak. Ya memang setahu Ai ini masih fase penelitian ya, mungkin memang banyak fase 2 jadi dilakukan saat ini di RSPAD pada itu anggota KOS TNI dilakukannya supaya mungkin lebih mudah memantaunya gitu. Jadi belum bisa dipakai untuk masyarakat umum juga karena memang teknologinya benar-benar baru dibanding vaksin lainnya, jadi masih belum tahu efektivitasnya sejauh apa dan mungkin bertahannya berapa lama, karena kan kata Kang Aris juga yang pernah mengikuti vaksin Nusantara itu ada juga yang kena gitu kan. Jadi ya memang sepertinya semua jenis vaksin itu tetap ada keterbatasannya, tapi ikhtiar kita untuk meningkatkan antibodi supaya kalaupun misalnya terpapar gejalanya tidak seberat kalau tidak mendapat vaksin. Gitu. Mohon Kang. Baik, terima kasih. Makasih, baik. Mungkin dari yang lain, para Uwa, Om, Tante, atau kakak dan adik sepupu, Bangga, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Bangga. Dari Wanani, Wahadi, atau Papa Hadiat dan Mamah Tik-Tik, ada yang mau disampaikan, Mah? Bangga. Belum ya kelihatannya ya. Mangga mungkin Bang Denny atau Teh Yera dari TAAN, Teh Desi mungkin, mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tadi nambahin yang baik yang mengenai microchip. Oh mangga. Ya, yang microchip itu ya sebenarnya nggak perlu
ya sekarang juga dari handphone juga sebenarnya udah tahu setiap orang lokasinya di mana. Iya. Terus kemudian juga memang yang jadi sekarang isu hangat ini adalah mengenai proteksi dari data. Kan kalau ngikutin di sosial media, data sertifikat dari Presiden Jokowi muncul di mana-mana di sosial media gitu. Jadi ada ya cukup sekarang ini cukup hangat isu bahwa aplikasi Peduli Lindungi itu masih belum aman gitu. Jadi data-data yang itu bisa disalahgunakan oleh beberapa pihak ya yang punya akses ke data tersebut gitu. Itu yang saat ini sih menjadi isu hangat. Ya, soal kebocoran data ya. Jadi memang informasi mengenai QR code dan juga nomor-nomor yang nomor induk kepegawaian, kemudian nomor ya kita biasanya ada kode vaksin. Juga. Ya, itu juga kelihatannya betul harus sangat hati-hati. Jadi jangan asal kita sharing karena bisa saja data kita dimanfaatkan oleh orang lain yang belum vaksin gitu. Ya, betul. Kang Aris Terus sudah. juga karena ya aplikasi Peduli Lindungi diselidiki itu dari Singapura ya. Jadi bukan produk lokal dari Indonesia. Baik. Ya mungkin ada kemungkinan disalahgunakan. Iya. Baik, makasih. Mungkin dari siapa lagi nih, Teh Desi, Indra mau yang ada yang ditanyakan? Kang Adi, boleh Kang Coba, Adi. boleh. Salam. Oh, tapi siapa dulu? Mangga. Boleh, Teh Desi dulu baru Indra. Indra dulu boleh. Indra dulu, oke, mangga. Ya silakan Indra, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. para uap, ini sepuh, om, tante, sepupu semuanya, papa, mama juga, alhamdulillah biasa hadir. Sedikit aja barangkali Mbak Ai, karena mungkin masih awam nih kalau COVID kan rasanya sudah umum ya. Alhamdulillah juga memang di keluarga sendiri juga Andini mungkin sempat mengalami jantan LC itu lulusan COVID sebenarnya. Wah juga pernah mengalami gitu ya. Alhamdulillah gejalanya dapat cepat pulih lah ya. 1 minggu anjalannya kemudian sudah mereda gitu alhamdulillah. Cuman ada pengalaman yang agak mungkin masih awam ya, masih tabu di saudara-saudara semua termasuk AA juga sama terkait ini Mbak Ai, badai sitokin itu karena di kantor ada pengalaman pasangannya temen kelihatannya tenaga medis sendiri juga belum bisa mendeteksi gitu ya. Nah, apakah ada ciri khusus terkait badai sitokin ini dan apa sih sebetulnya definisinya sendiri? Karena kalau cerita dari pasangannya yang meninggal itu posisinya sudah negatif gitu ya, COVID-nya sudah negatif, di hasil PCR 2 kali negatif, tapi ternyata tiba-tiba 2 hari setelah negatif itu ngedrop gitu ya. Gagal nafas, kemudian henti jantung. Nah, itu sebetulnya penyebabnya apa, Mbak? Kemudian ada ciri-ciri spesifik khusus nggak sih gitu ya? Untuk pengetahuan aja, mudah-mudahan kemarin mendengar Teh Ica sekeluarga dan Ahmad, dan di keluarga besar Aki Koko, itu yang terakhir, mudah-mudahan semuanya sehat. Itu barangkali Mbak Ai, Kang Aris, uap ini sepupu semua, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga dilajeng Teh Desi. Waalaikumsalam. Iya. Oh nggak apa-apa, langsung aja kan. Langsung aja, ya. Mohon sebelumnya hapuntennya mungkin kalau Teh Desi sekarang ke om-om, ke tante semua diwakili, kalau uaknya mungkin ada Bang Denny. Ya. Ini mengenai kondisi yang tadi, tertarik dengan kondisi yang harus hati-hati data kita ya. Nah, dari pengalaman Teh Desi kemarin ketika menangani vaksinasi di sekolah,
ternyata banyak data yang sudah tergunakan oleh pihak lain. Nah, ini yang menjadi kesulitan ketika peserta didik yang ada di sekolah TDC itu tidak bisa divaksin. Nah, kalau misalkan kondisi seperti itu yang tadi mungkin kata Aris ya, dikatakan ya harus hati-hati, tapi dalam kenyataannya itu ada gitu terjadi. Kemudian yang satu lagi, ini kalau misalkan mengenai vaksinasi, yang tadi kalau TDC lihat yang kayak Dokter Ari bilang, bahwa kalau misalkan yang punya kayak WUK ya alergi mungkin diatasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau kayak Wantin yang porsinya misalkan ada bawaan kayak penyakit jantung, nah itu porsinya memang harus dulu dikonsultasikan ke dokternya, baru dapat surat keterangan, baru bisa dilakukan vaksin. Mungkin itu aja dulu. Hatur nuhun kesempatannya kepada semuanya. Mangga. Baik, terima kasih. Tentang badai sitokin, Teh Desi tadi soal penyalahgunaan data ya, dan itu terjadi di sekolah. Dan juga untuk yang ada penyakit penyerta ya, untuk yang punya penyakit penyerta itu bagaimana begitu ya. Mangga mungkin bisa direspon dari Mbak Ari dulu. Sebentar Akang, dan yang nanti Teh Hani mungkin ada sharingnya yang buat tentang komorbid ya, pengalaman sendiri gitu. Ya mangga. Siap dulu. Nah, nanti kita kasih waktu untuk Teteh ya sharing soal ini ya, penyakit penyerta ya, yang mungkin juga kemarin tuh Avian ya yang ini ya Teh ya. Mangga. Ya. Mungkin mangga Teh Bu Dokter dan Kang Aris, silakan. Mbak Ari dulu mungkin. Ya. Nuhun ya Kang atas waktunya. Kang Indra juga nuhun ya, memang kan kemarin yang badai sitokin ini badai sitokin ini kan mulai diangkat juga waktu kejadiannya Deddy Corbuzier ya, kan katanya olahraganya cukup itu kan ya, terus nilai vitamin D3-nya juga bagus gitu, tapi kenapa sih kok masih mengalami badai sitokin? Nah, jadi sitokin ini sebenarnya diperlukan oleh tubuh sebagai komunikasi sel-sel darah putih untuk membentuk imun gitu. Jadi dalam koordinasi sel darah putihnya itu dibantu oleh sitokin untuk melawan virus atau infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi sistem sel darah putihnya itu menyerang virus yang datang, dibantu oleh sitokin supaya reda gitulah ya. Jadi si peradangannya itu bisa minimal gitu. Tapi karena responnya itu berlebihan, makanya dibilang badai sitokin. Jadi si tubuhnya itu merespon berlebihan sel-sel peradangan. Jadi bukannya si sitokin membantu untuk mengeliminasi virus yang datang, tapi malah jadi menimbulkan peradangan yang baru gitu, karena ya itu reaksi dari badannya itu yang memang sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Jadi maksudnya kenapa sih orang ini bisa mengalami badai sitokin, orang yang lain tidak? Nah, itu ada faktor yang belum bisa dideteksi penyebabnya apa gitu. Tapi biasanya itu kan kalau di pasien yang dirawat itu tiap hari diperiksa darahnya gitu ya. Ada dari nilai-nilai lab itu kan nanti biasanya kalau pemeriksaan lab itu ada rinciannya, misalnya leukositnya berapa, trombositnya berapa kan gitu. Nah, ini juga limfositnya berapa.
Nah, nanti dilihat tuh ada apa namanya? Ini khusus untuk menilai berapa limfosit perbandingannya dengan sitokinnya nanti namanya NR rasio. Jadi ada nilai rasio tertentu ya nanti bisa diketahui ini mengarahnya akan terjadi badai sitokin nah gitu. Tapi ya itu tadi memang nggak ada gejala tertentu juga yang bisa sebagai penanda kalau itu tuh akan badai gitu. Makanya kenapa si dokternya Deddy Corbuzier juga kan sangat waspada gitu ya. Jadi kira-kira nih takutnya dia mengalami badai sitokin, jadi dikasih terapi yang masif katanya kan gitu ya. Jadi memang masih ada faktor X yang belum bisa dideteksi sampai saat ini kenapa seseorang itu bisa mengalami badai sitokin atau tidak gitu. Makanya kenapa banyak yang tiba-tiba jatuh ngedrop kondisinya terus meninggal gitu ya. Terus ada memang udah terdeteksi tapi setelah dikasih terapi antivirusnya yang bagus misalnya atau enggak ada kan terapi plasma convalescence itu juga ternyata masih tetap tidak tertolong gitu. Ya memang apa namanya sampai saat ini karena memang penyakitnya baru, perjalanan penyakit masing-masing orang juga beda, terus yang terserang organnya juga beda-beda gitu. Makanya jadi belum bisa ada protap khusus yang bisa mencegah terjadinya badai sitokin gitu. Cuman ya diharapkan ya seperti pemberian antivirus lebih cepat gitu ya dan tepat itu diharapkan tidak jadi nggak menyebabkan infeksi yang berat, jadi sitokinnya juga tidak berlebihan gitu. Itu sih ya sampai saat ini belum bisa diketahui pasti kenapa seseorang itu bisa mengalami badai sitokin atau enggak gitu. Ya sebagai contohnya ya itu tadi kan Deddy Corbuzier juga olahragawan ya kan, terus nilai vitamin D3-nya juga di atas 100 katanya gitu. Sementara sekarang kebanyakan orang Indonesia itu rendah gitu. Makanya kenapa setiap orang yang ya terutama yang kena COVID itu pasti D3 kan gitu. Ya ternyata nggak jaminan juga dengan vitamin D3 yang tinggi bisa terhindar dari badai sitokin gitu. Jadi ya memang masih ada faktor X gitu teh kenapa orang ini bisa badai sitokin dan yang lain enggak gitu. Itu. Tapi ya setidaknya diusahakan supaya imunitasnya tetap baik dengan macam-macam suplemen yang tadi diperlukan, zinc lah, vitamin A, vitamin C, D3, terus glutathione gitu-gitu. Ya itu sih yang izin bisa saya sampaikan. Nambah. Ya. Ya, izin nambah. Ya kan kalau dari yang dari Deddy Corbuzier itu dia tiba-tiba sesak napas ya, Mbak. Jadi itu gejalanya itu ya dia nggak panasnya juga cuman bentar gitu. Terus ya karena dia juga sehat kan gaya hidupnya juga bagus gitu ya, sehat. Tapi ya kenapa terjadi gitu kan? Ya itu salah satu gejala itu yang bisa ya dan mirisnya sih sebenarnya di Indonesia ya itu karena kemarin itu terutama yang kapasitas dari ICU itu nggak bisa
ya udah penuh gitu. Jadi orang-orang yang misalnya yang sehat-sehat aja terus tiba-tiba sesak napas nggak bisa ditindak secara cepat gitu. Jadi ya banyak ya yang sayangnya meninggal gara-gara tidak tertangani dengan cepat, dan itu juga gejala seperti itu ya bisa aja misalnya orang tersebut kurang fit atau kayak gimana, jadi ya gejala badai sitokin itu ya semakin lama semakin parah, dan tindakan yang itu mungkin sudah telat gitu, karena dari tubuh juga belum bisa membantu juga gitu kan. Selain dari obat juga dibutuhkan kesehatan dari tubuh untuk melawan tersebut. Ya memang dari segi mekanisme untuk saat ini masih belum diketahui, tapi kalau nggak salah dikasih steroid ya, dexamethasone kalau nggak salah ya. Baik. Jadi untuk mengatasi itunya inflamasinya ya. Jadi ya jadi ya sebenarnya tindakannya seperti itu. Cuman ya ada juga yang, dan memang gejalanya ya biasanya yang udah menjelang atau udah negatif gitu, itu juga memungkinkan terjadi badai sitokin. Mungkin salah satu yang lain juga yang menjadi itu juga mengenai blood clotting ya, baik bahwa COVID ini juga mengakibatkan penggumpalan darah yang bisa mengakibatkan salah satunya stroke atau kegagalan pernapasan dan lain-lainnya. Itu juga mungkin sebagai ya belum tentu itu merupakan badai sitokin, bisa juga karena terjadi penggumpalan darah pada organ-organ tertentu yang vital gitu, sehingga misalnya ke paru-paru dan cukup masif akibatnya, sehingga organ tersebut gagal dan ya tidak tertolong. Karena untuk penggumpalan darah itu ya itu sangat sulit ya untuk dideteksi, dan kalau misalnya sudah memblok organ tertentu dan sudah failure, akan ya mati gitu jaringan-jaringan di sekitarnya karena tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan gitu. Baik, tadi mungkin pertanyaan yang soal penyakit penyerta ya, Mbak Ai, yang dari Teh Desi. Ya, mohon Kang. Jadi memang sebaiknya kalau ada penyakit penyerta itu konsultasi dulu ke dokter supaya dapat surat keterangan. Jadi ya untuk meyakinkan memang kondisinya saat itu sedang fit dan penyakit penyertanya dalam batas normal gitu, maksudnya masih terkontrol, supaya bila terjadi kipi nanti bisa ya tidak berlanjut malah jadi penyakit lain yang mesti positif atau gimana gitu, supaya tenang juga yang punya komorbid itu memang walaupun ada komorbid tapi kalau misalnya terkontrol dan kondisi pada saat mau vaksin fit itu bagus, itu bisa dikerjakan, jadi ya supaya tenang juga sih gitu ya. Jadi sebaiknya memang ada surat keterangan surat pengantar untuk vaksinnya gitu. Ya baik, terima kasih Mbak Ai. Berikut mungkin dari Teh Hani ya yang mau sharing tadi soal penyakit penyerta yang dialami oleh Avian ya. Mangga Teh Hani, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang telah diberikan. Teh Hani mau sharing aja tentang sakit penyerta seperti Uwa, Om, sepupu-sepupu yang lain ketahui bahwa Alfian kan mempunyai sakit autoimun yang dimana kalau autoimun itu kan sampai sekarang itu belum ada obatnya dan kalau menurut medis sih katanya belum bisa disembuhkan. Nah, untuk kasus vaksin ini, seperti yang dokter penyakit dalam sampaikan, bahwa vaksin yang diberikan di Indonesia ini atau di yang lain juga, negara yang lain, bahwa vaksinnya itu adalah vaksin yang dimatikan. Nah, ini cocok untuk sakit autoimun juga, karena kalau vaksin yang dari yang dilemahkan akan meningkatkan atau akan memicu sakit autoimunnya. Nah, alhamdulillah kan karena vaksin ini dari virus yang dimatikan, jadi bisa gitu ya, alhamdulillah. Nah, untuk kasus seperti Vian, jadi kalau sakit autoimunnya itu stabil, bisa konsul dulu ke dokter dan nanti dari dokter itu diberikan surat layak vaksin atau tidak. Apabila yang sakit autoimunnya masih minum obat, ada beberapa obat yang setelah divaksin harus dihentikan. Seperti misalkan steroid atau metilprednisolon. Nah, katanya itu seminggu ada 2 minggu setelah vaksin itu dihentikan, nanti setelah itu bisa minum kembali. Nah, jadi alhamdulillahnya itu kabar baiknya buat yang sakit autoimun atau komorbid yang lain, insya Allah aman gitu buat vaksin gitu. Alhamdulillah juga Vian kan udah lengkap lah vaksinnya gitu. Dan kebetulan kalau Vian itu udah 3,5 tahun ini remisi. Jadi remisi itu tidak konsumsi lagi obat. Ya itu sih sebetulnya sharing Teh Hani itu. Jadi kalau ada komorbid ya lebih baik sih konsul dulu gitu. Nanti akan diberikan yaitu surat layak vaksin atau tidak. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sami-sami. Sharingnya sangat bermanfaat untuk kita semua. Mangga mungkin kita tadi bersepakat selesai 21.30. Barangkali masih ada dari para uwa, om, tante, kakak sepupu. Kang, boleh nambahin sedikit karena spesifik ini ke jantung ya komorbidnya mungkin ya. Mangga. Ya. Mau share sedikit pengalaman papahnya Andini barangkali karena kan memang ada komorbid jantung ya. Kemudian bahkan sudah di ring kan ya Kang ya. Sudah dipasang ring 3 kalau nggak salah. Nah, kemudian pernah terkonfirmasi juga positif. Dirawat selama 14 hari di Hermina. Nah, setelah 2 bulan dinyatakan negatif, itu memang konsultasi ke dokter spesialis jantungnya. Nah, 3 minggu ke belakang ya sudah divaksin. Vaksin pertama. Alhamdulillah kalau melihat gejala efek samping dari vaksin hampir tidak ada ya, sama seperti yang normal aja gitu ya, yang sama seperti kita gitu. Jadi hanya ada rasa lelah aja sedikit, kemudian ya pasti kalau kondisi normal aja tanpa vaksin kan suka ada agak sesak ya kalau misalnya sudah pernah di ring jantung gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada efek samping yang berarti lah gitu ya, sama seperti kita yang normal, tapi memang harus dikonsultasikan dulu ke dokter spesialis jantungnya. Yeah. Itu barangkali tambahan sedikit karena memang spesifik yang sama. Jenis vaksinnya apa kemarin kalau boleh tahu? Sinovac. Oh, Sinovac, oke. Iya. Sinovac ya. Teaan
Mangga barangkali. Bermanfaat. Ya. Teaan mangga dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun waktunya Kang, maaf Wa sepupu sekalian mau tanya sedikit. Gini masalah vaksin. Kebetulan kan temen itu sudah vaksin yang pertama. Begitu mau vaksin yang kedua itu tensinya tinggi terus, jadi nggak boleh tuh sampai turun tensinya. Tapi begitu mau vaksin yang kedua itu tetap masih tinggi gitu. Akhirnya disuruh pulang lagi gitu. Begitu udah turun balik lagi ke tempat vaksin, udah tutup, udah nggak ada lah di tempat yang sama gitu. Nah, yang mau ditanyain sebenarnya ada maksimalnya nggak dari pertama sampai ke kedua itu maksimal berapa lama bisa divaksin gitu? Karena misalnya kasusnya tensinya tinggi terus gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak ikut vaksin yang kedua, itu efeknya seperti apa? Udah gitu aja. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga, Mbak Ai mungkin mau langsung direspon. Ya. Ya. Nuhun Teh buat pertanyaannya. Jadi memang idealnya itu dilakukan vaksin kedua jaraknya 14 sampai 28 hari setelah vaksin pertama. Gitu. Terus kalau misalnya tensinya memang terus tinggi, dicari obat, mungkin itu obatnya obat penurun tensinya harus diganti atau diberi tambahan lain Teh. Biasanya dicoba dulu minum obat tensi yang baru 2 atau 3 hari, biasanya kalau udah stabil baru boleh tensi gitu. Kalau misalnya hanya vaksin pertama enggak dilanjut vaksin kedua, pembentukan antibodinya juga jadi tidak maksimal gitu. Jadi sebaiknya tetap divaksin, harus di booster vaksin kedua gitu, karena ya seperti sekarang kan kalau dilihat ya dari data nakes gitu kan rata-rata nakes itu vaksin ke-1 Januari Februari, vaksin kedua rata-rata kan gitu. Nah, begitu Juni Juli itu setelah 6 bulan pasca vaksin kayaknya si vaksin efektivitas vaksinnya juga memang udah turun, makanya kenapa sekarang disarankan vaksin booster gitu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya lagi. Nah, berarti kalau misalnya vaksinnya hanya 1 kali, ya memang antibodinya belum belum maksimal gitu. Jadi sebaiknya memang minimal 2 kali. Ya mungkin nanti setelah perjalanan waktu kan dilihat efektivitasnya menurun apa tidak gitu ya. Ya sekarang seperti yang Sinovac itu makanya kenapa nakes dianjurkan booster yang ketiga, karena dilihat dari kasus kemarin banyak nakes juga yang tumbang lagi walaupun sudah vaksin kedua. Nah, makanya dianjurkan di booster vaksin ketiga. Malah ada teman A itu karena dia vaksinator gitu ya, karena kebetulan ada dosis sisa juga gitu, di vaksin boosternya pakai Sinovac dulu sebelum ada peraturan vaksin ketiga gitu. Ya alhamdulillah sih sampai mau menjelang vaksin booster yang Moderna itu, setelah vaksin booster pakai Sinovac lagi yang ketiga, diukur di lab gitu, ternyata memang ya naik lagi setelah sebelumnya memang turun. Ya kebetulan memang si dokter ya ini juga meriksa ini darahnya gitu ya, antibodinya setelah vaksin ke-1 dia ukur di lab berapa, setelah vaksin kedua berapa, terus yang mau vaksin ketiga juga berapa, karena memang dia ingin tahu gitu. Ternyata memang setelah 6 bulan setelah vaksin kedua itu antibodi dia udah mulai turun gitu. Begitu di booster lagi vaksin ketiga dengan Sinovac agak naik tapi belum setinggi waktu setelah vaksin kedua katanya. Makanya terus akhirnya dia booster lagi juga pakai Moderna.
yang keempat sebenarnya gitu ya. Dan setelah divaksin booster yang keempat itu nilainya jadi antibodinya sekitar 40.000, jadi emang udah tinggi banget gitu. Nah kalau misalnya baru vaksin ke-1 memang masih rendah sih daya tahan tubuh, antibodinya juga gitu. Jadi sebaiknya diusahakan minimal 2 kali. Karena memang yang ketiga belum dianjurkan untuk masyarakat umum ya. Gitu, gitu Tehan. Mangga, nuhun. Ya. Baik, ada satu lagi nih dari Kak Popi nih. Bagaimana mengenai vaksin untuk anak? Saat ini kan masih dibatasi usia 12 tahun ke atas. Mungkin Mbak Ai bisa merespon. Ya, nuhun ke Popi. Jadi memang untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun masih dalam penelitian. Memang kemungkinan yang dianjurkan itu untuk anak-anak pakai Pfizer karena kipinya rendah gitu ya, minimal. Tapi untuk saat ini belum ada peraturan khusus. Jadi menunggu dari hasil penelitian negara-negara lain tampaknya, jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Anak Indonesia masih belum menganjurkan vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Ya kita lihat mudah-mudahan segera ada hasil penelitian yang baik, jadi semua masyarakat Indonesia dari mulai anak-anak sampai dewasa bisa divaksin dan benar-benar bisa meminimalisasi COVID ini ya, gitu. Itu Kak Popi, nanti insya Allah kalau misalnya memang udah ada pengumumannya, nanti saya kabar-kabari di grup ya. Siap. Baik, nuhun. Ternuhun. Izin ya, sebagai tambahan kalau nggak salah di Singapura sama di Amerika udah itu sih di bawah 12 tahun ya. 8 tahun kalau nggak salah untuk saat ini. Jadi ya dan juga ibu-ibu hamil juga sudah di itu ya, kemungkinan ya kalau ibu hamil. bayi yang di itu juga akan memiliki antibodi ya, tapi belum tahu ya untuk saat ini, masih dalam tahap riset seberapa banyak yang akan gituin ke bayinya berapa gitu. Ya. Masih dicari dosisnya ya Kang, yang tepatnya berapa kayaknya gitu. Ya betul. Ya. Alhamdulillah kelihatannya sudah ini ya. Oh, Teh Ica, update di Bandung bukan cuma mall yang mensyaratkan scan barcode peduli lindungi, supermarket juga sekarang sudah harus katanya. Ya, nuhun Teh Ica. Oh, baik, di KFC juga. Ya, oke. Mungkin masih ada terakhir dari para UA atau kakak sepupu semua, ada yang masih akan disampaikan? Cukup ya kelihatannya ya. Baik, kalau dirasa cukup, mungkin kita tiba pada akhir acara ya. Ini mungkin dari saya selaku moderator ingin coba menyimpulkan begitu ya apa tadi yang sudah disampaikan dari dua pemateri, bahwa vaksin ini sebetulnya adalah produk biologis ya yang digunakan untuk mencegah penyakit yang di dalamnya itu berisi antigen yang sudah dilemahkan atau dimatikan untuk merangsang terbentuknya antibodi. Nah, kenapa vaksin itu penting? Ada 6 hal ya. Mencegah terjangkitnya penyakit, kemudian mengurangi sakit yang berat yang berakhir pada kecacatan dan kematian. Yang ketiga itu memutus rantai penularan penyakit menular, kemudian mengurangi angka kematian, terutama pada populasi rentan begitu ya. Kemudian meningkatkan angka kesehatan sehingga negara dan bangsa menjadi kuat sejahtera dalam membangun kemajuan bangsa. Tadi juga kami sangat sependapat, jadi mengenai refocusing anggaran juga sebetulnya sekarang semua juga arahnya ke
pemulihan kesehatan begitu ya dan dampak ekonomi, dan juga mengentaskan penyakit infeksi secara global. Tujuan akhir dari vaksin ini adalah untuk eradikasi penyakit. Jadi saat ini tadi disampaikan oleh Bu Dr. Ari, kita sudah ada eradikasi cacar, mudah-mudahan segera tercapai eradikasi polio dan kedepannya COVID-19 tentunya. Dan apa sih sebetulnya tujuannya ya ini, tadi disampaikan Bu Dokter bahwa kita ingin mencapai yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan komunitas begitu ya. Berapa angkanya? Ya kurang lebih 70% harapannya ini sudah divaksin. Nah, tadi yang disampaikan juga oleh Kang Aris, kita sekarang sedang menghadapi tantangan gitu ya dari sisi produksi vaksin. Nah, siapa saja yang perusahaan besar yang terlibat ya, ini di BUMN-nya ada Bio Farma, kemudian di PT Etana Bioteknologis ini yang swasta, dan juga PT Biotis. Ini tiga-tiganya ini kebetulan memang kliennya perusahaannya tempat Kang Aris bekerja begitu ya. Ya, jadi Kang Aris sangat paham dengan hal tersebut. Nah, tantangan ke depan ya kita menghadapi 4 hal gitu ya. Jadi teknologi. Jadi tidak simpel memang vaksin itu, karena kita menghadapi dengan teknologi, dengan expertise kita, tenaga ahli yang tentu ini juga sangat terbatas begitu ya jumlahnya. Bagaimana bisa dilempar ke pasar juga, ini quality control-nya begitu ketat ya, kompleks ya, tidak mudah, dan juga mengenai tadi fondasinya sendiri gitu ya, sehingga vaksin ini bisa kemudian dilepas ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Ai, ada fase-fase uji klinis yang cukup panjang gitu. Dan satu hal yang terakhir, ini mRNA sebagai masa depan dari menyelesaikan penyakit-penyakit yang sifatnya genetis gitu ya, sehingga teknologinya mRNA ini masih terus dikembangkan begitu ya. Itu mungkin saya selaku moderator, kesimpulan singkatnya begitu ya, karena tadi sudah sangat-sangat lengkap apa yang disampaikan oleh Mbak Ai, oleh Kang Aris. Ini karena waktu juga, biasanya kita besok akan menghadapi hari Senin, cukup padat biasanya hari Senin ini, dan kami haturkan jazakumullah khairan kasiro Mbak Ari dan Kang Aris sebagai narasumber utama, juga tadi dari Tehani yang juga sharing soal autoimun gitu ya, dan juga para kakak sepupu semua, para uwa yang telah berpartisipasi pada silaturahim virtual pada malam hari ini. Mungkin untuk dokumentasi kita buka dulu kameranya, kita foto bersama dulu sebelum diakhiri. Mangga, dipersilahkan. Baik, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik. Itu saja para uwa, om, tante, kakak sepupu, adik sepupu semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita semua berharap semoga keluarga besar Haji Koko Sanroi Artasantana, almarhum dan almarhumah Ibu Hajah Mamih Siti Maya Hamidah dalam keadaan sehat walafiat. Allah melindungi kita semua, senantiasa sehat, senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, dan semoga silaturahim ini nanti kita bisa rutinkan kembali. Ya, kami juga mohon maaf selaku penyelenggara begitu ya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kita akan buka polling begitu ya, kapan silaturahim berikutnya akan dilaksanakan, dan mungkin tentu dengan materi-materi yang tidak kalah menariknya begitu untuk kedepannya. Itu saja dari kami selaku pemandu acara. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat istirahat. Aduh, ya, makasih Syakil. Assalamualaikum. Makasih ya Syakil. Dadah ya. Waalaikumsalam. Iya, Mangga. Nanti rekamannya insya Allah di-share ya, Mangga. Assalamualaikum. Ya. Dadah.